Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas cara mengetahui berat badan ideal. Namun sebelumnya silahkan klik tombol like dan subscribe. Tentunya kita sudah mengetahui mengenai berat badan seseorang, tentunya tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu berat. Hal demikian diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seseorang agar selalu terjaga. Overweight kelebihan berat badan maupun underweight kekurangan berat badan keduanya perlu diatasi dengan segera. Pola diet yang sehat maupun mengonsumsi protein harian secara cukup merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan berat badan ideal seseorang. Namun demikian, bagaimana cara menghitung berat badan ideal seseorang? Di sini kita bisa mengetahuinya dengan menghitung BMI Body Mass Index. Di zaman modern seperti sekarang, tentunya banyak aplikasi untuk menghitung berat badan ideal, kamu bisa menemukannya di berbagai tempat. Contohnya saja bisa menggunakan BMI Calculator di berbagai website seperti berikut. Masukkan tinggi badan dan berat badan kamu pada kolom yang disediakan. Ataupun kamu bisa menghitungnya secara manual menggunakan rumus. Berikut adalah klasifikasi BMI Body Mass Index. Kurang dari 18,5 sama dengan kurus. 18,5 sampai 24,99 sama dengan normal. 25 sampai 29,99 sama dengan kegemukan. 30 sampai 34,99 sama dengan obesitas kelas 1. 35 sampai 39,99 obesitas kelas 2. Lebih dari 40 sama dengan sangat obesitas. Setelah mengetahui berat badan ideal, tentukan program diet terbaik Anda untuk menurunkan atau menambah berat badan. Selain berat badan ideal, kamu juga perlu mengetahui lingkar perut yang ideal. Kamu bisa menggunakan waist to height ratio calculator yang telah disediakan berbagai aplikasi. Cara menurunkan berat badan cepat terlihat hasilnya dalam 1 hari. Menurunkan berat badan dalam 1 hari mungkin terdengar mustahil bagi sebagian orang. Namun hal tersebut benar bisa terjadi pada tubuh kamu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan diet intermittent fasting. Intermittent fasting adalah sebuah program diet yang menerapkan jendela puasa atau jendela tidak makan. Di mana kita harus tidak memasukkan kalori apapun ke dalam tubuh, namun masih boleh mengonsumsi air putih dan minuman 0 kalori lainnya. Di saat kita tidak mengonsumsi makanan dalam waktu tertentu, maka kita akan menggunakan lemak pada tubuh kita sebagai sumber energi. Dengan begitu, kadar lemak pada tubuh kita akan berkurang, dengan kata lain berat badan pun akan turun dan komposisi tubuh akan makin seimbang. Ada berbagai jenis intermittent fasting atau jendela makan yang diterapkan pada intermittent fasting. Yang paling basic adalah jendela makan 12-12, yakni 12 jam puasa boleh minum air putih, dan 12 jam waktu bebas makan. Namun pada waktu jendela makan kamu juga perlu memperhatikan apa saja yang kamu konsumsi dan jangan sampai berlebihan. Lalu sesuai judul,
intermittent fasting apa yang bisa membuat berat badan kita setidaknya turun dalam waktu sehari? Sebenarnya jendela jam puasa tertentu bisa menurunkan berat badan dalam satu hari. Namun yang bisa dilihat hasilnya secara signifikan adalah jendela puasa 24 jam. Namun yang perlu diperhatikan adalah, sebelum kamu mencoba jendela puasa 24 jam, kamu harus melalui berbagai jendela makan tertentu agar tubuh kamu terbiasa, dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Berikut ini adalah berbagai jendela puasa intermittent fasting. 1:12:12. Jendela puasa yang pertama adalah 12:12. Yakni kamu diharuskan tidak makan apapun dalam waktu 12 jam, dan kemudian kamu dibebaskan makan apapun dalam waktu 12 jam setelah buka puasa. Jendela puasa yang pertama ini merupakan jendela puasa yang sangat cocok dilakukan oleh pemula, karena tidak terlalu memberatkan. Namun demikian, jendela puasa yang pertama ini tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan untuk menurunkan berat badan. Oleh sebab itu kamu perlu mengkombinasikan dengan jendela makan berikutnya. Contoh jendela puasa 12:12 adalah kamu memulai jendela bebas pukul 10, maka kamu harus stop makan di pukul 22, setelah itu kamu tidak boleh makan apapun sampai pukul 10 keesokan harinya. 2:16:8. Yakni kamu diharuskan tidak makan apapun dalam waktu 16 jam, dan kemudian kamu dibebaskan makan apapun dalam waktu 8 jam setelah buka puasa. Contoh jendela puasa 16:8 adalah kamu memulai jendela bebas pukul 10, maka kamu harus stop makan di pukul 18, setelah itu kamu tidak boleh makan apapun sampai pukul 10 keesokan harinya. 3:18:6. Yakni kamu diharuskan tidak makan apapun dalam waktu 18 jam, dan kemudian kamu dibebaskan makan apapun dalam waktu 6 jam setelah buka puasa. Contoh jendela puasa 18:6 adalah kamu memulai jendela bebas pukul 10, maka kamu harus stop makan di pukul 16, setelah itu kamu tidak boleh makan apapun sampai pukul 10 keesokan harinya. 4:20:4. Yakni kamu diharuskan tidak makan apapun dalam waktu 20 jam, dan kemudian kamu dibebaskan makan apapun dalam waktu 4 jam setelah buka puasa. Contoh jendela puasa 20:4 adalah kamu memulai jendela bebas pukul 10, maka kamu harus stop makan di pukul 14. Setelah itu kamu tidak boleh makan apapun sampai pukul 10 keesokan harinya. 5:24 jam. Jendela puasa yang kelima adalah kamu tidak boleh makan apapun dalam waktu 24 jam. Contoh jendela puasa 24 jam adalah kamu memulai puasa pada pukul 10, maka kamu baru boleh buka puasa pukul 10 keesokan harinya. Perlu diingat, kelima jendela puasa tersebut masih membolehkan kamu minum air putih, kopi tanpa gula, teh tanpa gula, dan berbagai minuman lainnya yang mengandung 0 kalori. Jika kamu mengonsumsi minuman berkalori makan intermittent fasting, kamu bisa jadi tidak berhasil. Cara menahan atau mengalihkan rasa lapar ketika intermittent fasting.
Kamu bisa melakukan olahraga angkat beban atau berbagai olahraga lain. Mungkin dalam pikiran kamu olahraga akan membuat kamu semakin lapar. Ternyata tidak demikian, olahraga justru dapat membantu kamu menahan rasa lapar. Olahraga pada saat kamu berpuasa juga bisa membakar gula ataupun lemak lebih banyak pada tubuh Anda. Dengan demikian diet intermittent fasting yang disertai dengan olahraga yang baik akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Selain olahraga kamu juga bisa mengonsumsi kopi pahit atau teh tawar tanpa gula. Kedua minuman tersebut ternyata bisa mengalihkan rasa lapar. Pola tidur juga perlu diperhatikan. Ada beberapa orang yang ketika bangun tidur akan lapar luar biasa. Dengan mengatur pola tidur yang baik maka tingkat keberhasilan intermittent fasting kamu akan semakin tinggi. Lalu seperti apa pola tidur yang baik untuk intermittent fasting? Tentunya nanti kamu akan mengetahuinya sendiri ketika kamu menjalankan diet ini dalam beberapa hari. Sebaiknya juga kamu tidak begadang agar metabolisme tubuh selalu baik. Stres dan merasa terpaksa saat diet. Di saat kita stres akan hadir hormon kortisol, yang membuat kita sulit menurunkan kadar lemak dalam tubuh. Oleh sebab itu di saat diet jangan sampai merasa stres atau terpaksa karena hasilnya tidak akan maksimal. Jalani diet sesuai kemampuan dan bertahap agar tidak mengalami stres. Jadikan diet sebagai pola hidup bukan sebuah program sementara, sehingga kita bisa menjalankannya dengan senang hati. Kurang tidur. Kurang air putih. Demikianlah video sederhana mengenai cara menghitung berat badan ideal. Jika kamu suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.